Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Supriyatna selaku host dan Bara Ben Barinis selaku host 2. Kita sudah ditemani dengan dua orang sahabat kita. Pertama itu Mbak Yeni ya, dan ada Mas Ilham. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai. Soalnya yang saya dengar ini Abang dan Mbak ini punya hobi yang uang. Iya, hobi yang menarik sekali, itu bisa menghasilkan uang gitu. Mungkin ada beberapa orang juga, banyak ya. Cuman ini pekerjaannya mungkin menurut saya itu agak out of the box ya. Oke, mari kita pertanyaan pertama aja ya. Pertama dari mana dulu nih? Yang mau ditanya siapa dulu nih? Bebas ya. Oh ya, kita dari Bang Ilham dulu kali ya. Ini Bang Ilham itu saya dengar itu pernah melakukan ternak ini ya, ternak ikan cupang. Iya, benar. Itu apa disebutnya, ternak atau Budidaya. Oh, budidaya, pengembang biakan bukan ternak ya. Iya. Pengembang biakan ya. Itu jualannya dari mulai tahun berapa? Waktu itu pas awal pertama COVID mungkin. Dan dari sebelum itu pun juga udah mulai jualan itu juga. Bukan jualan juga sih, pertama pelihara ikan cupang itu. Iya. Dan mungkin pas dari pelihara itu diternakin hingga banyak jadinya dijualin. Oh, oke. Terus itu kalau cupang itu kan yang saya tahu itu dia saya sering beli nih, tapi sering mati. Itu supaya nggak mati itu gimana ya? Mungkin dari perawatannya aja, dikasih makan apa enggak. Tapi dikasih makan gitu. Kadang suka tahu mati aja. Gimana mati. itu? Mungkin ada susah juga sih dari cupang, suhunya juga harus dijaga dari miara cupang itu. Misalnya dari kayak Suhu air gitu. Iya benar, airnya. Terus airnya juga nggak boleh terlalu dingin. Biasanya kalau ganti air itu harus harus nggak boleh langsung pakai air keran tuh. Biasanya ditambahin pakai garam ikan juga sama obat-obat yang lainnya biar cupangnya lebih kuat lagi, lebih nggak gampang mati. Terus sama untuk kasih makannya juga nggak boleh sembarangan juga. Nggak mungkin kan kalau ngasih makan pelet kan ya. Biasa kalau yang biasa-biasa pada kasih makan pelet kan. Nah itu kalau kebanyakan pun juga nggak boleh, nanti dia bisa airnya butek. Itu juga harus lebih ganti air lagi gitu sih. Lebih bagusnya lagi makanannya hidup seperti kayak cacing sutra ataupun jentik. Iya, encok. Nah, encok disebutnya encok. Jentik nyamuk. Kalau cara bedainnya betina sama jantan itu gimana ya, Bang ya? Nah iya benar itu. Kalau cara dari bedainnya, kalau si penjantannya itu dia badannya lebih besar. Dari betina itu badannya bulat. Dari bulatnya itu di bawah perutnya itu ada putih-putih, itu ya telur, namanya telurnya. Kalau jantan itu pokoknya badannya lebih besar aja. Kalau si betina badannya lebih bulat dan lebih lonjong. Kalau si jantan panjang besar gitu. Nah ini kan mungkin banyak orang yang penasaran nih kan, Bang. Cara ngawinin yang bener itu gimana ya kalau budidaya cupang gitu? Cara ngawininnya ada sih beberapa gitu. beberapa tahapnya. Biasanya sih mudah sih, gampang banget. Pakai ember aja, ember baskom mandi biasa tuh. Terus si cowoknya ditaruh di situ, dikasih daun ketapang. Biar jaga suhu airnya juga di situ biar bagus juga. Jangan lupa kasih garam ikannya juga. Terus sama biasanya sih saya taruh plastik sih ya di situ, plastik digunting aja, ditaruh di ember ya buat busa sama telurnya. Nanti kalau misalkan si betinanya itu ditaruh, nggak langsung disatuin juga sama betina, tapi langsung ditaruh aja betinanya. Misalnya ada wadahnya, wadah botol atau toples masih di betina, tapi si penjantannya udah di ember. Nanti taruh sama betinanya ditaruh situ. Lalu didiamin sampai besok sehingga si jantannya itu mengeluarkan buih-buih busa itu, nah yang buat naruh telur ikan cupang itu di situ. Ntar kalau udah buih-buihnya besoknya udah banyak, satu kali 24 jam baru si betina itu kita satuin dengan si pejantan. Gitu. Setelah disatuin itu biasanya dari
besok ataupun 3 hari pun baru kelihatan tuh putih-putih telur banyak di atas buih-buih itu yang di plastik yang kita taruh tuh di situ telurnya. Iya, begitu mungkin. Terus kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang cupangnya nih. Kalau platform yang dipakai jualannya itu apa? Buat jualan dari ikan cupang banyak. Instagram bisa kita pakai, Twitter bisa kita pakai, dari Facebook bisa, WhatsApp bisa. Paling sih kalau saya yang paling sering di Instagram. Gitu. Oke. Itu yang paling sering itu di Instagram berarti ya. Iya. Mungkin cukup dulu untuk Bang Ilham. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya ke Mbak. Mbak dulu. Itu kita sekarang pindah ke Mbak Yeni nih ya. Mbak Yeni itu saya dengar itu Mbak sering ngegambarin orang, terus Mbak itu jual gitu. Ada nawarin ke orang, pengen digambarin nggak sama saya? Nanti Mbak bikinin, nanti Mbak dapet inilah komisinya gitu. Itu gitu pernah katanya Mbak? Pernah, itu pas gua waktu SMA ya. SMA kelas 11 12 lah. Kan kalau kelas 10 belum pada kenal nih. Nah, jadi sebenarnya bukan gue nawarin sih. Gue kan di kelas tuh iseng banget ya, suka gambar-gambar di belakang buku gitu. Dan lebih ke jenisnya tuh stylenya surrealis. Iya, gue suka banget realis, tapi cuman sampai batas leher doang nih. Gak nyampe seluruh badan tuh gue kurang bisa. Nah, jadi pas gue lagi iseng-iseng gambar kayak gitu, temen gue ngeliatin kayak bagus banget nih kan, coba dong, gue pengen gitu. Ya udah tuh, gue pertama gambarin dia dan emang sih nggak begitu mirip. Cuman dia suka banget tuh. Sebenarnya tuh awalnya gue nggak dikasih uang atau gimana, dia cuman ngetraktir gue. Ngetraktir, ya kan. Seterusnya temen gue tahu ternyata gue bisa gambar nih. Nah, ada temen cewek gue tuh. Promosiin. Iya, jadi dia tuh kebetulan cowoknya lagi ulang tahun nih. Dia minta gambarin gue cowoknya. Akhirnya udah tuh dari situ gue dikasih uang sama dia, ditraktir iya. Terus dibeliin apalah gitu sebagai komisi. Iya, ucapan terima kasih. Mungkin kalau buat waktu menggambar begitu membutuhkan waktu berapa lama ya Mbak? Kalau gue nggak sambil bercanda ya, namanya di sekolah ya bercanda mulu pasti. Itu ada kali ya 1 jam lah. 1 jaman. Iya. Dan itu tuh kayak kasar aja sebenarnya, sketsa kasar aja. Nggak begitu serius banget, enggak. Jadi ini kan yang saya dari itu dari SMA kan, itu kan dari SMA ya tadi ya. Iya. Dari SMA itu di buku maksudnya di kertas HPS atau apa gitu, di ininya di gambarnya. Kalau pas gue iseng-iseng di buku tulis nih di pelajaran MTK. Nah terus kalau emang temen gue minta nih, minta ya ini gambarin dong. Nah dia tuh udah nyediain tuh HPS di depan meja gue langsung. Kayak niat banget gak sih, sampai foto-fotonya tuh dikirimin ke HP nih, ini kayak gini ya, kayak gini. Oke. Gitu. Terus pernah nggak gitu? Itu kan gambarnya metodenya manual ya. Iya. Pernah yang digital ada nggak gitu? Digital belum sih. Belum. Soalnya masih sekolah, belum ada basic juga. Oke. Terus kan tadinya Mbak itu setahu saya itu dari SMA ya. Itu ke DKV itu gara-gara Mbak suka ngegambar itu atau gimana gitu, kok bisa jauh ke DKV? Kan biasanya setahu saya itu anak SMA itu banyaknya lebih ke kuliah dulu gitu, kuliah perkantoran, kuliah kayak kuliah IPA apa gitu, yang saya tahu kan IPS gitu. Kenapa Mbak milihnya ke DKV? Kenapa milih ke DKV? Itu pas dari yang hobi menggambar itu, ternyata gue nemuin yang namanya passion. Luar gitu. biasa. Kayak ternyata gue bisa gambar loh. Realis lagi gitu. Kan itu suatu kebanggaan sih sebenarnya. Jadi kenapa nggak gue lebih dalam lagi dengan milih kuliah jurusan DKV. Dan gue tuh sebenarnya cita-cita gue ya pengen jadi ilustrator. Gue pengen banget punya webtoon gitu. Oh iya. Itu gue pengen banget sih, serius. Jadi ya gue milih DKV. Oke. Menarik ya, cukup menarik. Tamu-tamu malam ini cukup menarik ya.
Terus kita balik lagi ya. Saya ada yang mau ditanya. Tadi saya ada yang kelewat ya. Itu kalau biasanya kalau Mbak ngegambar per lembar atau per satu foto kan biasanya foto ya. Iya. Itu dikasihnya berapa? Cuma pengen tahu aja sih ini. Pas zaman SMA ya. Seriously itu sih gue bener-bener kayak seikhlasnya aja. Gue nggak naruh tarif segini ya. Gue kayak karena gue hobi, karena gue suka ngerjainnya. Jadi ya teman gue mau ngasih berapapun, mau ngasih apapun, gue terima aja. Yang penting ada ya. Iya. Enggak bohong. Oke. Kemudian nih setelah kita berbincang-bincang dengan Mbak Yeni ya, kita mungkin akan balik lagi ke Bang Ilham ya. Ya, masih semangat gak Bang? Iya, semangat terus Bang. Saya mau nanya sih, selain budidaya ikan cupang, Bang Ilham tuh pernah budidaya apa aja ya? Budidaya selain ikan cupang ada lagi sih ternak yang kayak reptil gitu, gecko. Sekarang sih masih miara tuh gecko. Yang namanya gecko, dia sejenis kayak kadal. Kadal gurun gitu, bukan kadal sih, jatuhnya toke hias. Iya. Iya, toke hias gitu. Kalau melihara gecko gitu perawatannya gimana ya Bang? Kalau perawatannya gampang banget sih dia. Menurut gue gampang banget, dia dikasih makannya aja cuman 3 hari. 3 hari sekali. Dia pakai makannya itu pakai dari jangkrik, hewan-hewan juga sih, dari jangkrik sampai ulat tongkong dia makannya. Kasih Bang. Boleh nanya nggak? Saya pengen tahu ulat tongkong itu kayak gimana sih, soalnya Bentuknya gitu. Itu dia bentuknya kayak sejenis apa ya? Dia panjang, kayak ulat kaki seribu tuh, cuman kecil, kecil banget. Tapi yang di kayu itu makanin kayu. Kayak rayap, sejenis rayap bukan gitu Bang? Enggak sejenis rayap, bukan. Pokoknya kayak gitu deh, panjang. Mau di searchingin nggak ya? Searchingin. Boleh nih Bang. kayak gini. Biar supaya lihat gambarnya juga gimana. Gimana sih ulat tongkong itu? baru searching juga. Iya. Baru awal dengar saya gitu lah. Ulat Hongkong. Saya tahu ulat sagu gitu kan yang bisa dimakan. Wah itu nggak mau makan. Buat obat itu Bang. Oh iya betul. Buat obat. Nih, Coba ya. Dicari dulu. bentar ya. Jaringannya lama nih. Pakai tri soalnya. Tuh gini. Yang itu. Iya, ini ulat tongkong. Iya. Yang pernah dijadiin apa ya? Pernah ada dijadiin Dimakan. kayak, Kalau di Cina iya dimakan juga. Tapi bisa buat obat juga nggak nih? digoreng. Bisa. Mungkin kalau nonton YouTube-nya Tan Boyken ya, ada sama Wawan Santoso itu ada Ya juga. seperti ini ya pemirsa ya. Nah. Gambarannya. Silakan searching sendiri kalau mau nyari gitu. Oke. Tadi kan abangnya melihara gecko ya tadi ya? Iya benar. Kalau untuk kandangnya itu seperti apa sih Bang kalau buat hewan gecko gitu? Kalau kandangnya itu sih gampang aja, toples donat atau toples donat enggak. Dibolongin gitu? Iya benar, tutupnya dibolongin ya? Iya, buat udara ya? Tutup buat udara. Taruh toples donat sama hidden cave-nya itu buat kayak rumah-rumahannya. Oh iya. Ditambahin lagi di situ buat nutupin, kan dia hewan nocturnal ya yang hidupnya Di malam hari. Oh, iya, aktifnya. Aktif ya. Makanya dia dibikin rumah-rumahan buat biar dia ngumpetnya di situ gelap. Aman bermain lah Siap. ibaratnya ya. Iya, oke. Tapi Gitu. saya pernah lihat nih, ada yang melihara gecko tapi pakai akuarium juga rumahnya itu tuh. Apakah bisa apa gimana Bang? bisa itu malah lebih bagus lagi. Oh, lebih bagus Ya, lebih bagus lagi kalau akuarium lagi estetik kan, ngelihatnya juga iya. orang lebih premium lah. Nah kan banyak nih macam-macam gecko nih. Yang paling harganya yang paling tinggi tuh yang mana kira-kira Bang ya? Yang dari bentuknya apa ya? Sebenarnya sih tergantung selera masing-masing sih. Para masing-masing. Kan banyak ininya juga sih gecko, banyak banget jenisnya. Terus sama coraknya kan banyak ya. Coraknya itu. Untuk saat ini sih kayak yang jenisnya kayak sunglau gitu. Nah itu jenisnya sebenarnya dari coraknya kurang, cuman dia lebih kayak polos, warnanya polos. Nah itu lagi mahal sih sekarang ini, bisa sampai 1,5 juta sampai 800 ribuan murahnya, gitu. Sama kalau nggak saya pernah dengar kalau gecko itu kayak gampangnya sakitnya di mata ya, bagian mata bukan apa gimana? Kalau buat sakitnya sih nggak, sebenarnya sih dia itu nggak gampang sakit ya menurut saya ya. Sampai saat ini sih belum pernah ngerasain ya, jangan sampai yang ngerasain gampang sakit. Paling cuman bawaan aja sih, dia kayak di jenis apa ya namanya, di jenis
di satu jenis di GK itu ada yang namanya dia kayak bawaan tumor gitu. Bawaan tumor. Dia kalau udah gede itu ntar pasti numbuh tuh tumor. Oh, Iya ada tuh kayak gitu. Cuman kalau yang buat di mata itu saya belum tahu dah. Karena mungkin itu kekurangan kalsium kali pada saat ngasih makan gecko nggak ditambahin kalsium. Dia harus Iya, bener gitu ya. Iya, Bang? karena kan kita melihara nggak pernah dikenain sinar matahari dia nggak bagus kan. Makanya dia biar bagus itu ditambahin yang namanya kalsium itu buat ngasih makan gitu. Oke. Udah ya kebanyakan. Ayo deh, gecko apa sih? Itu kayak Cari lagi nih gitu. Bacain gitu. Yang cacing tadi. bukan Dia tadi bunglon. bunglon, dia reptil. Gak pernah lihat. Ini loh kayak apa ya namanya? Salamander, salamander beda lagi ya? Bukan. Salamander beda lagi. Gecko itu kayak bunglon, yang mulutnya bunglon gede, yang hilang. mulutnya gede. Oh, Yang hilang. lucu banget. Iya lucu. Tut. Mahal gak sih? Nah itu harusnya ditanyain. Oh udah nanya mahal. Oh ya mahal. Yang paling mahal sekarang apa? Oke. Mungkin setelah kita tadi mengobrol dengan Bang Ilham, kita balik lagi ya supaya saya ada pertanyaan yang nyangkut juga nih. Ketinggalan tadi ya, ketinggalan. Untuk Mbak Yeni ini kan tadi kan dari SMA itu sering dimintain ya sama temen-temennya itu minta gambarin gitu. Itu sampai sekarang itu masih ada nggak orang-orang yang minta gambarin atau gimana gitu di luar dari pekerjaan Mbak yang corporate gitu? Di luar pekerjaannya. Sebenarnya Sebenarnya ada sih beberapa temen yang sekarang udah digital nih ya, Widih. luar biasa. Udah digital, manual juga bisa. Ya beberapa temen kadang minta digambarin close up dan itu dan lebih mudah digital ya dibandingkan dulu kayak SMA. Jadi ada apa namanya itu ada kualitas dan harga lah. Pasti minta komisi lah, jatuhnya komisi gitu. Dan itu tuh ya masih terbilang murah sih. Karena kan harga temen. Iya benar. Harga teman. Iya. Kalau bukan harga temen gimana tuh? Iya. Tiba-tiba datang nagih ya. Mana? tapi jujur gue nggak pernah naro tarif di atas cepet itu nggak pernah sih. Iya. Kan teman. Iya. Teman. Dan bukan ini doang ya, bukan kayak minta gambarin close up muka wajah gitu, enggak. Ada temen yang minta bikinin apa namanya tuh logo juga. Oh iya logo. Buat apa sih namanya itu? Kartu nama. Iya betul, kartu nama. Terus iya. Sama ada temen yang random banget sih, tiba-tiba dia nge-WA terus dia minta tolong sama gue buat ya ini tolong dong ubah background foto gue. Emang gue tukang fotokopi kan gitu loh. Mentang-mentang gue bisa ngedit, dia minta tolong sama gue ngubah background dia. Iya enggak. Biasanya yang kayak gitu itu ya saya pernah ngalamin ya. Biasanya orang kayak gitu itu dia tanpa basa-basi nagih gitu. Ya emang nodong dia. Dan itu jatuhnya minta tolong. Iya. Bukannya minta bayar atau gimana. Iya. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian ya yang ada di sini. Terima kasih sudah datang gitu ya. Dan mungkin saya juga pamit undur diri ya, Muhammad Yusuf Supriyatna. Terima kasih untuk yang telah menonton dan sampai jumpa.